we're here, different paths to take, but together now we'll make no mistake. A vision so clear, a future we create. Aku terjebak dalam gelora sesaat. Godaan belanja yang menghanyutkan. Setiap barang yang kulihat seolah memanggil, menawarkan kebahagiaan sementara. Namun setelahnya ada kehampaan yang tertinggal, ruang yang tak terisi. Dampaknya aku merasa terbelenggu dalam kecanduan yang tak terlihat. Namun aku sadar, aku tak ingin terus terperangkap. Aku bertekad untuk melepaskan diri, untuk menemukan kedamaian dalam pengendalian diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Waduh, kelihatan teman-temannya di sini ini sangat-sangat semangat gitu ya. Iya, Bu. Bisa dilihat dari wajah-wajahnya yang sangat berbinar-binar ini, Oh, yang iya dong, Bu. menunjukkan Masya Allah. kebahagiaan gitu. Oke, tentunya bahagia sekali ya hari ini ya. Iya, Bu. Bahagia ya. Iya, Bu. Oke, nah ini mumpung ini masih di awal-awal, ibu juga belum tahu satu-satu dari kalian ini namanya siapa aja gitu. Tentunya kalian juga ada yang belum tahu saya gitu ya. Iya, Bu. Nah, oke, jadi sebelumnya perkenalkan ya, nama ibu Novanda. Bukan dari Ibu Novanda aja gitu. Nah sekarang pengen tahu nih, sebenarnya saya udah ada nama-nama dari teman-teman, tapi belum tahu ini namanya siapa gitu. Ini bisa saya absen dulu ya. Oke, Aulia Retno, saya ibu. Oke, panggilannya aja. Panggilannya aja. Halo. Kenal. Oke, Fatan Aflahu. Saya Bu. Ya, panggilannya Fatan. Fatan. Oke. Halo. Oke. Selanjutnya Ilham Bahia. Saya Bu. Panggilannya Ilham. Ilham. Halo. Ilham. Malu saya Bu. Gimana lu dia? Selanjutnya Muhammad Emil. Saya. Oh saya, kamu ya. Panggilannya Emil. Halo, Emil. Oke, selanjutnya Nimas Julita. Saya Bu. Panggilannya Nimas. Halo, Nimas. Yang selanjutnya Nina Aisyatu. Saya Bu. Panggilannya Nina. Iya benar. Oke. Halo. Nah, kemudian Novantia Eka. Saya Bu. Panggilannya Tia. Tia. Oh, halo. Yang terakhir Septian Wahyu. Panggilannya Septian. Wahyu. Halo. Ini berarti benar-benar teman-teman baru ketemu hari ini gitu ya? Iya. Baru semangat. Saya kelas sama dia sih Bu. Iya sih. Iya. Oke, meskipun sama-sama baru ketemu, kalian di sini semoga bisa terus kompak gitu ya. Tadi juga Amin. bilang keren, sudah sangat kompak di awal itu sama-sama baru ketemu. Gitu ya. Oke, keren. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kegiatan kita mulai hari ini, alangkah lebih baiknya kita apa? Berdoa. Oke, siapa yang mau memimpin berdoa nih? Waduh. Panggil aja. Oke, silakan Wahyu. Oke, sebelum mulai bimbingan kelompok pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Wahyu. Sama-sama. Sudah memimpin berdoa. Oke, teman-teman, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di grup WA dan kemarin sore gitu ya, hari ini kita akan melakukan apa? Bimbingan kelompok. Oke, ternyata masih ingat ya? Masih ingat, Bu. Nah, tentunya dalam bimbingan kelompok pastinya akan ada topik-topik yang akan kita bahas nih. Kira-kira Iya. Kita akan bahas apa nih? Tenang belanja. Belanja, apa lagi? Apa ya? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan, apa lagi? Belanja yang banyak. Belanja yang banyak. Boros, boros, ini boros. Oh iya. Adakah yang ingin menebak lagi? Kalau bahasa TikToknya sih impulse buying. Bos. Nah, betul sekali. Iya, betul banget ya. Oke, jadi betul apa yang dikata Mas Ilham Iya. tadi. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang impulse buying. Oh. Sebelum
Dia. Iya, Iya. itu bahas tentang impuls bayi kan. Itu yang beli sesuatu yang nggak direncanakan. Betul sekali. Oke, jadi impuls buying itu adalah perilaku membeli barang tanpa direncanakan gitu ya. Dan itu tanpa mengetahui dampaknya seperti apa. Intinya itu adalah sesuatu yang berlebihan. Nah, dalam membahas topik ini nanti, kira-kira kita akan membahas dengan cara seperti apa? Apa ya? Games. Kurang tepat berapa? Eh, Kalau diskusi, kira-kira kurang gitu lagi. Apa ya? Apa ya? Lempet loh. drama, bukan ya? Bukan. Itu. Apa bapak sebut itu spill langsung? Ya. Nah, jadi yang akan kita lakukan setelah ini adalah yang namanya think, pair, and share. Oh, udah pernah itu sih. Sudah pernah? Belum. Udah pernah. Saya belum. Belum. Oke, jadi ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah gitu ya. Jadi saya jelaskan singkat saja ya. Jadi think, pair, and share itu adalah salah satu teknik dalam bimbingan kelompok. Dimana nanti kalian akan diberikan suatu fenomena. Tentunya kita akan nanti membahas tentang impuls bayi ya. Nantinya kalian akan berpikir bagaimana fenomena itu terjadi. Kemudian selanjutnya kalian akan diberi kesempatan untuk berpasangan dua orang. Nah, kalian akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab, kalian diskusikan bersama tim kalian masing-masing. Oh. Nah, setelah itu kalian akan ibu beri kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan teman-teman yang lain. Oke. Sudah paham ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Belum sih Bu. Cukup. Oke, sebelum memulai ke kegiatan inti, sepertinya kok ada yang kurang semangat, kurang kayak masih ngantuk-ngantuk gitu. Gimana kalau misalkan kita main games terlebih dahulu? Boleh sekali. Oke, jadi di dalam games ini silahkan berpasangan dua orang, sampingnya aja. Oh, iya, biasa Silahkan. aja. Setiap pasangan siapkan satu bolpen. Boleh. Jadi perhatikan baik-baik, saya akan ada 3 instruksi. Yang pertama adalah clap, yang kedua adalah boom, yang ketiga adalah pack. Nah, jadi ketika saya bilang clap, maka kalian tepuk sekali. Ketika saya bilang boom, maka kalian tepuk kaki satu kali. Ketika saya bilang pen, maka setiap pasangan berebut pulpennya. Oke, sudah bisa dipahami? Bisa. Mulai? Bisa. Oke, clap, 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 boom, clap, boom, clap, boom, pen. Silakan, Bu. Satu kali lagi, clap, boom, boom, clap, pen. Siapa nih yang 2 kali? Saya 2 kali. Ya. Oke, sepertinya teman-teman sudah semangat, sudah fokus gitu ya. Sudah. Oke. Nah, jika seperti itu langsung saja kita mulai gitu ya. Nah, di sini saya ada 2 kotak. Wah, apa itu? Nah, yang ini namanya yellow box. Yellow. Nah, yang ini Red box. Oke, ada yang tahu isinya apa nih? Nggak tahu. Jadi di yellow box ini isinya adalah statement card. Apa itu statement card? Kartu. Terus kalian pintar-pintar ya teman-teman. Saja Bu. Yang kedua ini isinya red box ini adalah ada yang namanya question card. Apa nih? Luar biasa. Jadi nanti di yang pertama nanti kalian akan ibu beri di apa namanya statement card ini akan ibu bagikan ke teman-teman. Kemudian ini yang tahap keduanya nanti akan mengambil kartu dari sini gitu ya. Oke, Bu. Oke, sudah siap untuk kita berdiskusi? Sudah. Oke. Sekarang silahkan. Oh ya, sebelum ibu memulai untuk membuka apa namanya tadi? Yellow. Nah, tadi kan yang kita singgung di awal kita akan membahas tentang impuls bayi. Iya. Nah, apakah dari teman-teman sendiri ada yang pernah mengalami atau mungkin melihat di lingkungan sekitar tentang fenomena itu? Pernah. Pernah. Melihat dan mengalami. Melihat dan mengalami. Kemudian ada lagi? Kayaknya mengalami sih Bu. Iya, mengalami.
mengalami ya. Oke, jadi teman-teman beberapa ada yang pernah mengalami dan juga ada yang pernah melihat di lingkungan sekitar. Iya. Oke. Nah, untuk memperjelas terkait dengan bagaimana impuls bayi itu terjadi dan bagaimana dampaknya serta bagaimana cara kita untuk tercegah dari hal tersebut. Nah, sekarang bisa kita mulai nih. Nah, ini di sini ada, saya silakan 4 orang untuk mengambil Saya. statement kan. Siapa yang mau duluan? Saya Bu. Silakan. Jadi Yang kedua, waduh sebelah sini semua ini. Ibu, satu Bu. Oke, siapa di sini? Nah, silakan siapa yang mau membacakannya terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, silakan. Kurangi perilaku konsumtif dari berbelanja karena FOMO, termakan iklan, diskon dan hal menarik lainnya. Perhatikan kebutuhannya bukan sekedar menuruti keinginan. Iya sih Bu, saya sudah mulai memblokir iklan nggak penting. Misalnya saya gampang banget ini tergoda oleh iklan-iklan. Jadi saya sudah uninstall Shopee Bu. keren loh. Dari Mas Ilham sendiri karena sempat mengalami hal tersebut, Iya. tetapi sekarang sudah mampu untuk berupaya mencegahnya gitu ya. Alhamdulillah sudah lebih baik Bu. Sudah lebih baik Iya. meskipun Kadang-kadang saya beli gitu, tapi sudah mulai mengurangi ya. Sudah sangat mengurangi. Sangat mengurangi, bagus sekali. Gimana kalau menurut teman-teman yang lain? Keren sih. Install Shopee loh. Iya, Shopee loh. Install loh dia. Tapi nggak belajar di TikTok kan? Enggak dong. Tokopedia. Oke, bagus sekali. Nah, yang kedua, siapa yang Atur keuanganmu dengan baik, atur keuanganmu dengan cara memisahkan uang untuk kebutuhan pokok, tabungan, dan pengeluaran lainnya agar terhindar dari pemborosan. Mas Emil? Menurut saya benar banget sih Bu, kan kalau kita nggak mengatur keuangan, tidak membagi keuangan untuk yang pokok, tabungan, dan pengeluaran lainnya, nanti kita ketika belanja, kita membeli sesuatu, nggak terasa tiba-tiba uangnya habis. Iya, benar. Jadi mengatur keuangan itu juga sangat diperlukan ya teman-teman. Iya. Supaya kita tercegah dari yang namanya apa tadi? Impuls bayi. Nah, apakah dari teman-teman setuju dengan Setuju. Sangat setuju. Oke, silakan yang ketiga. Siapa yang saya dulu? Silakan ya. Jadi yang saya itu ada kontrol diri adalah kunci. Sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu, tanyakan pada diri kamu, apa aku benar-benar membutuhkannya atau hanya keinginan mata saja. Jadi ini sering terjadi Bu pada saya, apalagi kayak lapar mata gitu, apalagi FOMO. Nah, setelah menerapkan kontrol diri itu, jadi saya kayak tahu, oh ini nggak usah aku beli, ini harus aku beli gitu. Oke, jadi intinya kontrol diri itu penting ya. Iya. Seperti yang terjadi di Mbak Aca tadi ya, seperti kayak FOMO, itu bisa tercegah dengan adanya kontrol diri. Iya. Oke, gimana dari teman-teman yang Ya lain? benar sih Bu. Kontrol diri untuk nggak jalan-jalan ke mall. Karena misalnya jalan-jalan ke mall kan akhirnya beli. Iya. Niatnya nggak beli. Iya. Oke, kira-kira semuanya sepakat ya dengan Sepakat. Oke, sekarang yang terakhir. Kan saya buat daftar prioritas, buat to-do list barang apa saja yang kamu butuhkan berdasarkan prioritas kebutuhanmu. Hal ini dilakukan untuk menghindari pembelian impulsif. Nah, jadi ini sudah saya terapkan Bu. Jadi saya buat to-do list barang-barang yang saya butuhkan buat saya. Jadi untuk barang-barang yang saya butuhkan ya nggak saya masukin Bu. Takutnya boros. Oke. Jadi menentukan skala prioritas. Iya. Menentukan barang-barang apa saja yang kita butuhkan gitu ya, agar tidak boros. Gitu. Iya. Gimana kalau teman-teman yang lain? Apakah sudah menerapkan apa yang dikatakan Pak Hasan tadi? Sudah. Tapi Mau dicoba. Ada yang sudah, ada yang belum, tapi mau mencoba. Iya. Betul sekali. Nah, ini sudah semua. Sudah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, setelah kalian mendapatkan jawaban yang isinya adalah sertifikat, kemudian sekarang ibu minta kalian untuk berpasangan lagi. Ya, coba. Iya. Ini sama belanja kan Bu ya? Gimana? Sama sebelahnya atau gimana? Terserah mau gimana? Mau sama sebelahnya? Sebelahnya. Iya, oke biar enak. Karena juga kalian baru kenal satu sama lain ya. Iya, Bu. Baru mengenal. Oke, jadi tugas kalian sekarang apa? Nah, sekarang ibu minta setiap tim, setiap dua orang mengambil satu kartu yang ada di sini. Yuk. Nah, ya. Oke, sudah dapat Apa ya? semua? Sudah dapat semua? Sudah. Nah, itu disimpan dulu. Nah,
harus mendiskusikannya bersama pasangan masing-masing gitu, mendiskusikannya terkait jawabannya seperti apa gitu. Nah, hasil dari diskusinya akan ibu berikan yang namanya pairing with my bestie worksheet gitu. Nanti hasil dari diskusinya sekalian tulis di sini gitu ya. Ini perwakilan seperti saja. Nih. Nah, bisa dimulai? Bisa. Ibu beri waktu selama 7 menit. Silahkan, silakan. Kita kembalikan ya Bu ya. Oh iya. Ini benar. Udah? Aku setuju Kak Bu. Ini aja. Kalau aku kok lebih kayak lapar-lapar gitu ya. Hah? Ini. Iya. Ini apa nih sini? Oke, apa sudah selesai? Sudah. Ya, ada yang dulu. Oke, saya tunggu nih. Sudah hampir selesai nih waktunya. Sudah Bu. Ya sudah. Oke, kelompok yang ini sudah. Sudah. Nah, kelompoknya Mbak Farah, Mbak Rina sama Fata, Mbak Fata. Ibu, halo. Halo Ibu ya. Lapar kayaknya Ibu. Oh ya, apakah sudah? Sudah. Oke, sekarang. Nah, karena kalian sudah mendiskusikannya dan juga sudah menuliskan hasil diskusinya di dalam LKPDP di My Bestie ya. Sekarang Ibu silakan kalian untuk menyampaikan perwakilan dari setiap tim menyampaikan kepada teman-teman yang lain hasil dari diskusinya. Saya bisa. Oke, silakan. Nah, pertanyaan yang kami dapatkan tadi itu adalah tentang bagaimana ciri seseorang yang memiliki perilaku impulsif bayi. Nah, menurut yang saya tahu dari diri saya dan saya amati dari orang sekitar saya itu, dia itu membeli banyak barang yang tidak penting dan selalu belanja online, pergi jalan-jalan ke mall, terus bahkan dia tuh boros, gak punya tabungan gitu, sampai kalau misalkan udah gak punya uang itu bisa jadi terlilit hutang gitu, karena kebiasaan belanja tersebut kan kalau misalnya gak ada uangnya, saya dari mana gitu. Oh Oke, jadi dari timnya Mas Ilham sama Mas Emil tadi itu memperoleh pertanyaan bagaimana ciri-ciri. Tadi disampaikan kalau ciri-cirinya itu orang yang suka belanja berlebihan, Iya. sehingga mereka itu susah untuk mengontrol dirinya, sehingga berlebihan dan menghabiskan banyak uang, kayak gitu. Nah, bagaimana menurut teman-teman terkait hasil diskusi dari kelompoknya Ilham sama Emil? Iya. Setuju sih, Bu. Iya, Nah, setuju. Oke, bisa dilanjut sekarang? Saya. Siapa dulu nih? Aku. Saya. Iya dulu. Oke, silakan. Oh gitu. Oke. Pertanyaan yang aku saya sama Fatan dapat ini, apa hal sederhana yang dapat dilakukan seseorang untuk mengatasi perilaku impuls bayi? Yang pertama, seperti yang sudah kita bahas tadi ya Bu, aku tahu kita harus buat to-do list. Terus yang kedua itu kita harus menghindari iklan. Jadi kalau ada iklan mending di skip aja di situ. Terus jangan FOMO. Yang penting itu jangan FOMO dan bisa kontrol diri. Oke, jadi menurut timnya Nina dan Fatan, bagaimana cara untuk menghindari itu? Yang pertama membuat to-do list, yang kedua hindari FOMO, Iya. kemudian memblokir iklan-iklan yang Iya. ada, gitu ya. sama jarang tergiur barang diskon sama barang promo sih. Iya. Ini yang paling penting itu. Apakah menurut teman-teman ada cara yang lain nih di luar dari cara yang disampaikan oleh kelompok tadi? Diterapkannya itu belanja bulanan aja Bu, jadi belanja sebulan sekali, nggak tiap hari belanja. Iya, oh iya bisa. Jadi nggak tiap hari belanja, terapkannya 1 bulan sekali, biar pengeluarannya nggak banyak-banyak. Iya. Betul. Oke, ada lagi? Cukup. Nah, next ke tim yang selanjutnya. Oke, kelompoknya. Oke. Kalau pertanyaan dari yang kita dapat itu, menurutmu apa saja hal yang mengakibatkan seseorang berbelanja secara berlebihan? Jadi dari kelompok kita itu, yang pertama itu adanya FOMO Bu. Terus kedua itu lapar mata, sama yang tadi dijelasin itu kurangnya self control. Jadi itu yang bisa mengakibatkan seseorang bisa berbelanja secara berlebihan. Oke, menurut hasil dari Mas dan juga Wahyu, tadi apa yang mengakibatkan impuls bayi itu terjadi? Yang pertama ada kurangnya self control, Betul. kemudian dikarenakan FOMO, gitu. Iya, Dan juga apa namanya? Lapar mata. Lapar mata. Ayo siapa di sini yang suka lapar mata? Iya. Apakah ada hal lain kiranya yang belum ditulis oleh kelompok yang itu merupakan akibat itu yang merupakan penyebab dari
Iya. Ada tuh Bu orang-orang yang akhirnya dia FOMO tuh karena dia iri lihat orang lain beli baju baru itu kan tuh. Iya tuh temen aku juga ada nih. Wah, orang ya. Iri jadi penyebab ya teman-teman. Oke, adakah lagi? Cukup. Next ke kelompok yang terakhir. Oke, jadi kelompok saya sama Aca tadi mendapatkan pertanyaan apakah benar jika seseorang berbelanja makanan dengan berlebihan juga termasuk dalam impulse buying? Iya Bu, karena tadi kan katanya Ibu itu membeli sesuatu yang berlebihan dan tidak direncanakan. Biasanya kan ada orang yang suka jajan-jajan, tapi tuh pada akhirnya nggak dimakan karena dia cuma lapar mata. Terus balik lagi nih kita FOMO dan kemakan iklan dan lain sebagainya. Nah itu, jadi orang yang berbelanja makanan itu juga termasuk yang berlebihan, itu juga termasuk impulse buying. Iya. Oke, jadi menurut timnya Aca dan juga Iya, orang yang membeli makanan yang berlebihan, intinya sesuatu yang berlebihan, membeli yang berlebihan itu dapat dikatakan itu adalah impulse buying. Iya. Bagaimana menurut teman-teman? Ya itu apalagi makanan yang viral di TikTok. Ini beli lapis lagi 700.000. Ada yang 1 juta itu. Iya. Itu kalau nggak FOMO nggak beli gitu. Iya. Akhirnya teman-teman yang sudah termakan Belum. Tidak. Ada budget punya sayang ya. Jangan sampai itu terjadi pada kalian gitu ya. Jangan sayang-sayang ya uangnya. Iya. Supaya tidak digunakan dengan hal yang semestinya. Iya. Benar. Nah, oke, bagus sekali ya. Diskusi dari teman-teman tadi sangat luar biasa teman-teman dalam menyampaikan pendapatnya, diskusi dengan sesama timnya, dan juga banyak hal yang kita dapatkan dari hasil diskusi teman-teman ini tadi. Iya Bu. Oke, karena kalian sudah menyelesaikan diskusinya dengan sangat baik. Sebenarnya tangan dong. Karena ya, kalian sangat keren-keren gitu. I know Bu. Sangat kritis dan sangat terbuka wawasannya. Oke, nah, oh ya boleh dikumpulkan orang-orang. Lu jauh. Duduk sini. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nah, sekarang nih sebelum lanjut ke kegiatan berikutnya, itu akan bertanya satu hal nih terkait dengan apa yang kita diskusikan ini tadi. Adakah yang ingin menyampaikan apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi kita ini? Saya deh Bu. Iya, Bu. Silakan. Oke, hari ini kan kita tadi udah bahas impulse buying nih Bu. Nah jadinya saya jadi ngerti nih apa-apa aja yang perlu kita lakukan supaya kita nggak terus-terusan impulse buying. Kemudian juga kita juga dari tahun itu tadi yang kita baca satu-satu itu tentang fakta-fakta mengenai impulse buying. Gitu. Jadi kalian bisa belajar Bu nanti supaya saya nggak jadi orang yang impulse buying. Oke, sekali ya. Dan betul sekali apa yang dikata Mbak Tia tadi. Jadi dari diskusi kita ini tadi kita mendapatkan banyak hal ya tentang apa itu impulse buying, terus juga fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitar tentang impulse buying itu seperti apa gitu. Yang tentu saja hal seperti itu tidak baik untuk kita lakukan gitu ya. Betul. Dan jangan sampai itu terjadi ke kita semua. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, nah karena teman-teman tadi sudah berdiskusi dan saling berbagi pengalaman gitu ya, maka sekarang kita lanjut ke pengerjaan self better worksheet. Apa itu? Ini jadi self better worksheet ini silakan saya kasih satu ya per orang satu. Jadi kalian silakan mengisi apa yang kalian dapatkan atau refleksi diri. Oh, Kemudian isinya review. Apa yang harus kita lakukan agar tidak menjadi impulse buying? Boleh mengisi itu, boleh mengisi apapun yang kalian dapatkan di bimbingan hari ini. Ini nanti Silakan. dibacakan atau dikumpulkan aja? Dikumpulkan saja. Oke. Saya lupa. Ada satu yang saya minta untuk membacakan gitu ya. Oh my God. Silakan saya beri waktu 3 menit. Oke Bu. Kamu apa? Nggak boleh nyontek. Oh my God. Sudah selesai. Selesai. Keren ya. Yang lainnya bagaimana nih? Sudahkah selesai? Sudah. Aku lihat kamu ya. Nggak boleh. Sudah selesai. Sudah. Oke, karena sudah selesai. Saya minta satu orang
Setuju aja Bu. Mungkin dari tadi yang mungkin belum berbicara Mbak Dimas. Oke, silahkan Dimas. Jadi Bu, di sini saya menuliskan yang pertama itu kita harus hemat. Terus tadi setelah diskusi juga ternyata kita juga tidak boleh FOMO. Iya. Kita harus bisa mengontrol diri kita termasuk keinginan kita, terus rasa iri kita gitu Bu, sehingga kita itu bisa mengurangi impulsif baik itu. Oke, terima kasih ya. Jadi tentunya impuls bayi itu sangat-sangat berdampak buruk gitu ya bagi kita semua gitu. Nah dari kontrol diri yang kurang, kemudian adanya FOMO itu yang juga terjadi salah satu faktor penyebab dari adanya impuls bayi. Maka dari itu kalian harus benar-benar bisa mengontrol diri kalian agar agar tercegah dari fenomena impuls bayi. Oke teman-teman, kita sudah ini bisa diulang lagi. Oke, silakan ya. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah melakukan kegiatan dengan berdiskusi tadi ya, sudah mereview kegiatan, sudah saling menyampaikan pendapat, sudah menuliskan sudah menuliskan self better worksheet gitu ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang belum kita lakukan sebelum acara ini berakhir? Evaluasi. Saya udah keceplosan dulu ya. Oke, sekarang saya minta kalian untuk menuliskan evaluasi di sini. Nanti evaluasinya dibawa pulang saja, dikerjakan di rumah. Ya. Ini nanti saya kasihkan ke ketua tim. Oh ya, ini ketua timnya tadi siapa? Ketua kelompoknya Madan. Oh ya, silakan dibagi pada teman-temannya ya. Oke, nanti silakan dibawa ke rumah, dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan silakan dibagikan kepada saya. Siap. Oke. Teman-teman, karena waktunya sudah akan berakhir ya, karena kalian tadi sudah kita sudah melewati beberapa hal, kita sudah mendiskusikan banyak hal, tentunya kalian juga semakin terbuka pikirannya bahwasannya terkait dengan impuls bayi ini tadi, dan harapannya kali kita semua bisa tercegah dari hal tersebut. Amin. Nah, sebelum kita akhiri, siapa nih yang ingin menyimpulkan hasil dari kegiatan bimbingan kelompok? Saya, Ilham. Sangat Ilham. Ya, tadi saya belajar banyak sih Bu dari kegiatan ini karena bertemu dengan teman-teman yang baru, ada yang dari kelas 10, kelas 11, dan saya dari kelas 12. Ini menjadi suasana baru Bu ya, karena saya dan dia ujian terus, jadi ini suasana baru juga kan. Saya belajar juga tentang bagaimana cara menghindari impuls bayi. Dimana ya sebelumnya saya sudah pernah impuls bayi, tapi sekarang saya juga dalam proses, dan melalui kegiatan ini saya semakin yakin untuk bisa berubah gitu Bu. Sekali. Setelah itu, yang terakhir, siapa yang ingin menyampaikan kesan dan kesannya? Mungkin ketua tim Bu, ketua tim. Kesannya awal-awal saya sangat senang ya Bu, karena kami bisa tahu cara tips-tips mengurangi impuls bayi bagi kita. Nah, kesannya mungkin buat teman-teman yang masih terkena impuls bayi ini mungkin dikurangi dengan cara mengikuti tips-tips yang kita diskusikan tadi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimpulkan dan juga memberikan kesan-kesan terkait dengan kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan hari ini, karena ini sudah siang hampir sore, kalian juga perlu istirahat juga. Maka saya rasa cukup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya jika ada kegiatan bimbingan kelompok lagi. Oh iya, karena waktunya sudah berakhir dan kalian akan meninggalkan tempat ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang Ustaz Mahir. Karena sudah di ujung kegiatan, jadi kita tutup berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih warga sudah berdoa. Oke, sekian ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasi aktifnya, sangat keren semua untuk menghadiri bimbingan kelompok hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila dari saya ada kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kini, aku tahu jalan yang harus kutempuh. Aku tak lagi tergoda oleh janji kebahagiaan sesaat.
Dengan langkah yang lebih bijak, aku belajar untuk menghargai apa yang benar-benar penting. Aku yakin bisa, karena aku telah menemukan kekuatan dalam diri untuk memilih dengan hati, bukan nafsu. How's that hope it captures the energy and human unity of the project?